intan memberi ketenangan. Tenang ya bun. Semoga semua yang sedang nonton video kali ini selalu diberikan kesehatan dan keceriaan. Semoga selalu sehat. Sebelumnya jangan lupa ya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di video-video terbaru lainnya. Oke deh, kita mulai ya bunda-bunda. Memiliki buah hati pasti sesuatu yang sangat diinginkan oleh pasangan, ya kan? Tapi ada yang langsung diberikan rezeki, jadi hamilnya itu langsung dapet, langsung isi. Tapi ada juga yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan buah hati yang diinginkan. Dan membutuhkan program-program lainnya tentunya dengan tahap-tahap yang berbeda. Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan perempuan atau wanita ini memiliki waktu yang lebih lama untuk hamil, bun. Biasanya disebabkan karena adanya masalah infertilitas atau ketidaksuburan. Infertilitas ini dibagi menjadi dua, bunda. Kita bahas bareng-bareng ya. Ada infertilitas primer, yaitu ketika pasangan suami istri atau pasutri tidak pernah mengalami konsepsi atau kehamilan meskipun senggama teratur selama kurang lebih 12 bulan tanpa perlindungan. Yang kedua adalah infertilitas atau ketidaksuburan sekunder, yaitu pasangan suami istri atau pasutri yang sebelumnya pernah mengalami konsepsi atau pernah mengalami kehamilan tetapi kemudian tidak mampu konsepsi lagi atau tidak mampu untuk hamil lagi meskipun sudah senggama teratur kurang lebih 12 bulan tanpa perlindungan. Yuk kita bahas. Bu Bit, saya tuh udah check up, semua hasilnya tuh bagus, mensnya saya juga teratur, tapi kok belum hamil juga ya? Bu Bit, pria itu bisa mandul ya Bu? Ciri-cirinya itu gimana Bu? Saya takut kok istri saya nggak hamil-hamil karena ada masalah di tubuh saya harus gimana? Memang betul ya bunda, ayah, faktor ketidaksuburan itu bukan hanya berasal dari perempuan saja, tapi ada juga faktor-faktor dari laki-laki. Apa aja itu Bu Bit? Kita bahas ya. Nah, tenang ya, di video kali ini Intan akan membahas mengenai tanda-tanda laki-laki yang mengalami infertilitas atau ketidaksuburan. Atau kita lebih sering dikenal dengan sebutan mandul. Oke deh, kita lebih sopannya kita bahasnya mengenai infertilitas. Jadi jangan di skip video ini ya dan tonton video ini sampai selesai. Ketidaksuburan seorang laki-laki itu tergantung kuantitasnya dan kualitas dari sperma yang dihasilkan oleh pak suami tentunya. Ketidaksuburan pria sendiri itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu produksi sperma yang sangatlah rendah, fungsi sperma yang abnormal, atau terjadi penyumbatan yang mencegah pengiriman dari sperma tersebut. Ada beberapa tanda nih pak suami yang akan dialami oleh laki-laki yang sedang mengalami masalah pada kesuburannya. Antara lain adalah yang pertama, laki-laki akan merasa nyeri dan bengkak di area testisnya. Itu terjadi karena adanya varises pada organ kemaluan atau bisa dikenal dengan varikokel. Varikokel ini menyebabkan pembengkakan nih pada pembuluh darah vena yang dapat mengganggu aliran darah dan juga pertumbuhan sperma. Laki-laki yang memiliki varikokel memiliki potensi lebih besar mengalami ketidaksuburan dibandingkan dengan laki-laki yang tidak memiliki varikokel. Ini disebabkan keberadaan varikokel ini nih pak suami yang dapat menghalangi tumbuh dalam memproduksi hingga penyimpanan sperma. Hal itu disebabkan karena kualitas sperma yang diproduksi oleh testis sangat berpengaruh dalam menentukan kesuburan laki-laki. Yang kedua adalah adanya masalah fungsi seksual, seperti kesulitan ejakulasi, hasrat seksualnya berkurang, dan disfungsi ereksi. Hal itu menyebabkan laki-laki mengalami kesulitan ereksi dan mengeluarkan air maninya, atau bisa disebut kesulitan ejakulasi.
Selain itu juga menyebabkan kesulitan menjaga dan mempertahankan ereksi saat seks, atau sering disebut dengan disfungsi ereksi. Hal itu Pak suami yang menyebabkan pria ini kesulitan dalam memproduksi sperma. Nah, lalu selanjutnya apa lagi? Yaitu adanya penurunan hasrat berhubungan seksual. Ini juga menjadi tanda kalau pria ini mengalami ketidaksuburan. Rendahnya hasrat seksual ini terjadi karena penurunan dari kadar testosteron. Penurunan dari kadar testosteron ini yang berperan untuk memunculkan hasrat seksual. Tanda selanjutnya, laki-laki ini memiliki masalah pada kesuburan adalah keluarnya cairan yang abnormal dari penis. Keluarnya cairan yang abnormal menjadi tanda bahwa laki-laki ini terkena infeksi menular seksual. Dan ini tentunya dapat memicu terjadinya gangguan kesuburan pada Pak suami. Ketidakseimbangan dan juga gangguan hormon pada laki-laki pun juga dapat mempengaruhi kadar hormon seksnya pada Pak suami dan bisa mengganggu pertumbuhan sperma pada Pak suami. Yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon antara lain adalah 1. Obesitas. Jadi, kegemukan yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang membuat hormon testosteronnya pada laki-laki ini sedikit atau rendah, dan kualitas dari sperma pada laki-laki obesitas pun lebih rendah dari laki-laki yang beratnya itu memang ideal. Tanda selanjutnya adalah terjadinya pembesaran payudara pada laki-laki. Ini disebabkan karena adanya kelebihan hormon dari perempuan daripada laki-lakinya sendiri, dan ini juga mengganggu produksi sperma pria tentunya, dan menyebabkan jumlah sperma ini yang diproduksi adalah rendah. Nah, selain ketidakseimbangan hormon, bunda-bunda, Pak suami, ada beberapa faktor yang bisa menurunkan jumlah sperma, seperti infeksi tumor, merokok, obat-obatan, dan tentunya stres. Motilitas sperma yang tidak bagus juga menjadi penyebab ketidaksuburan kepada Pak suami. Motilitas sperma ini merupakan kemampuan sperma untuk berenang dengan cepat untuk membuai sel telur. Oke deh bunda-bunda, ayah-ayah, itu tadi ya tanda-tanda dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang laki-laki mengalami infertilitas atau ketidaksuburan. Maka dari itu, Pak suami perlu juga untuk melakukan pemeriksaan air maninya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan Pak suami ini terjadi infertilitas atau tidak. Jadi, bukan hanya istri aja ya Pak yang perlu cek. Dan kalau misalnya ingin promil harus dua-duanya yang cek. Bundanya dicek, ayahnya juga dicek. Oke deh bunda, itu ya bunda, jangan lupa di like dan di share. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram @bidanintanovia dan ikuti TikToknya ya @bidanintanovia. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.